Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Sadi Saputra dengan NIM G0025150. Saya dari kelompok SGD B3 atau 13. Di kesempatan kali ini saya akan membuat laporan praktikum anatomi blok 1.2. Untuk yang pertama, laporan 1, ada kasus stok dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang stok dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan artikulasi. Untuk yang osa, ada osa vertebrae membentuk kolom vertebral yang melindungi medula spinalis dan menopang tubuh, terdiri atas tiga ruas tulang yang saling berhubungan. Nah, untuk tulang leher itu ada 7 atau vertebra cervicalis. Nah, untuk tulang punggung atau thoracalis itu ada 12. Nah, tulang lumbalis itu ada 5. Dan tulang sacrum itu ada 5 dan 4. Jadi jumlahnya ada 33 semuanya yang saling terhubung. Nah, bagian utama vertebra, corpus vertebrae atau badan tulang, fungsinya menyangga berat tubuh. Arcus vertebrae, lengkung tulang di bagian belakang foramen vertebrae, lubang tempat lewatnya medula spinalis. Selanjutnya processus spinosus dan transversus adalah tonjolan tempat melekatnya otot dan ligamen. Untuk corpus itu ada yang di tengah itu, untuk foramen itu yang bolong di tengah foramen vertebrae. Nah, lanjut, ligamenta vertebrae berfungsi menstabilkan tulang dan membatasi gerakan berlebih. Ligamentum longitudinale, antara lain ada ligamentum longitudinale anterior di sepanjang permukaan depan korpus vertebra, fungsinya mencegah hiperekstensi. Terus lalu ada ligamentum longitudinale posterior, letaknya di sepanjang belakang korpus vertebra, fungsinya mencegah hiperrefleksi. Selanjutnya ada ligamentum flavum. Selanjutnya ada ligamentum flavum, menghubungkan lamin antar vertebra, fungsinya menjaga elastisitas kolom vertebral. Lalu ada ligamentum interspinale, letaknya di antara tonjolan spinosus vertebra. Lalu ada ligamentum supraspinale, menghubungkan ujung tonjolan spinosus dari vertebra cervical hingga lumbal. Yang ketiga ada articular vertebrae, berfungsi mengenai gerakan tulang belakang yang fleksibel dan stabil. Nah, articular vertebralis adalah ada articulo intervertebralis, yaitu sendi artikulasi antara korpus vertebra, dipisahkan oleh diskus intervertebralis. Itu ada yang biru-biru di tengah, itu adalah diskus intervertebralis yang berperan sebagai peredam getaran. Jadi di sini, dia di sini kayak yang biru-biru. Selanjutnya ada articulatio zygapophysalis atau fascia joints sindosinovial antara processus articularis superior dan inferior vertebra berdekatan. Selanjutnya laporan 2, seorang anak bernama Dudung berusia 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Picilan Dudung, ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nah, plexus brachialis adalah jaringan saraf yang mengatur gerak motorik dan rasa sensorik pada bahu, lengan, dan tangan. Terbentuk dari cabang anterior ramus ventralis, saraf spinal C5 sampai T1. Nah, ini ada 5, yaitu ada akar atau roots, trunks atau batang, division atau cabang, cords atau korda, branches atau cabang terminal. Kembali ke akar atau roots, berasal dari saraf spinal C5, C6, C7, C8, dan T1. Kadang mendapat kontribusi kecil dari C4 atau T2. Lalu ada trunks atau batang, akar-akar bersatu membentuk 3 batang, upper trunk dari C5 plus C6, middle trunk dari C7,
overdraft dari C8 plus T1. Lanjutnya division atau cabang. Tiap tulang bercabang dua, anterior division dan posterior division. Anterior itu untuk otot flexor, posterior itu untuk otot extensor. Total ada 6 division, 3 anterior dan 3 posterior. Chords atau korda division bergabung membentuk 3 korda dinamai sesuai posisinya terhadap arteri aksilaris. Ada lateral cord, posterior cord, medial cord. Lateral cord adalah dari anterior division upper dan middle. Posterior cord dari semua posterior division. Medial cord dari anterior division lower trunk. Selanjutnya branches atau cabang terminal. Dari ketiga korda ini muncul 5 saraf utama. Yang pertama ada musculocutaneous nerve itu di C5 sampai C7. Yang kedua ada axillary nerve itu C5 sampai C6. Yang ketiga ada radial nerve C5 sampai T1. Yang keempat ada median nerve C5 sampai T1. Yang kelima ada ulnar nerve C8 sampai T1. Selanjutnya laporan ketiga. Minho berusia 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi osa, muskuli, dan inervasi. Untuk yang osa, nah ini landmark os femur. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada epiphysis proximalis, diaphysis, dan epiphysis distalis. Untuk yang epiphysis proximalis itu ada caput femoris, fovea capitis femoris, palum femoris, lalu ada fossa trochanteria, terus ada trochanter mayor dan trochanter minor. Nah, caput femoris ini yang menghubungkan antara tulang femur dan tulang atasnya, lupa namanya, maaf. Selanjutnya ada diaphysis. Nah, diaphysis itu bagian tengah, itu tempat melekatnya otot-otot. Itu ada di corpus femoris. Yang ketiga ada epiphysis distalis. Nah, di epiphysis distalis ini ada epicondylius lateralis, ada fascius patellaris, dan ada epicondylius medialis. Nah, di epicondylius medialis ini bertemunya antara tulang patella dan tulang femur. Selanjutnya muskuli dan inervasinya. Nah, saraf-saraf utama yang berasal dari usus ini menginervasi bagian anterior dari medial paha. Yang pertama ada nervus femoralis. Itu ada di sini. Sebentar, mana dia? Nah, ada nervus femoralis, terus ada nervus obturatorius, lalu ada nervus ischiadus, dan ada nervus femoris posterior. Lanjut kita ke sini. Nah, untuk nervus femoralis, daerah inervasinya motorik otot-otot kompartemen anterior paha, M. sartorius. Nah, itu M. sartorius yang di sebelah sini. Lalu ada M. quadriceps femoris dan M. pectineus sebagian. Untuk yang sensorik, kulit pada bagian anterior paha dan sisi medial tungkai bawah melalui nervus saphenous. Fungsi utama ekstensi lutut dan fleksi panggul. Lalu ada nervus obturatorius, daerah inervasi motorik otot-otot kompartemen medial paha, M. adductor longus brevis magnus bagian, M. gracilis, dan obturator externus. Untuk yang sensorik, kulit pada bagian medial paha. Fungsi utamanya aduksi paha. Lalu ada nervus ischiadus, nervus daerah inervasi motorik otot-otot kompartemen posterior paha, M. biceps femoris, Cime tendinosus, Cime membranosus, dan bagian posterior M. adductor magnus. Untuk yang sensorik tidak memberikan cabang sensorik langsung di paha, tetapi turun
menjadi N tibialis dan N fibularis. Komunis untuk bagian bungkai bawah. Yang terakhir ada nervus cutaneus femoris posterior. Daerah inervasinya sensori kulit pada bagian posterior paha dan perineum bagian bawah. Nah, ini untuk yang rectus femoris, medialis, dan vastus lateralis. Nah, ini ada muskulus iliopsoas, itu gabungan dari muskulus psoas mayor dan musculus iliacus. Nah, ini untuk anterior, nervus femoral, nervus obturatorius, dan nervus ischiaticus. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.